Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Kembali kita hari ini berjumpa. Dan saya percaya saudara semua diberkati Tuhan dalam keadaan baik. Dan sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah Engkau sudah berikan kepada kami. Kalau hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini Tuhan kami hendak menerima firman Tuhan. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau yang akan mengurapi setiap kami, mengurapi hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang firman Tuhan sampaikan untuk kami, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini hari yang spesial buat kita semua. Kita mendapatkan kemurahan Tuhan, kita bisa beribadah sekalipun masih dalam ibadah online, tapi kita bersyukur karena Tuhan selalu hadir di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan satu judul firman Tuhan, kebahagiaan mendengarkan firman Tuhan. Kebahagiaan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan membaca terlebih dahulu dari Injil Lukas, pasal yang ke-11, ayat yang ke-27 dan 28. Saya akan membacakan ayat mas kita. Judulnya, Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Dengan jelas ayat mas kita yang kita baca di ayat 28 berkata bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Kalau hari ini, saat ini seperti yang kita sedang lakukan, kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Dan inilah waktu yang sangat berbahagia juga buat kita. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab kita berisi tentang firman Tuhan, dan firman Tuhan yang ada di dalam seluruh Alkitab ini, Alkitab yang kita miliki berisi kuasa Allah. Alkitab ini berisi firman Allah, dan Alkitab ini berisi kunci untuk kita ini bisa mengalami hidup berkemenangan. Saya percaya apa yang dituliskan di dalam kitab suci ini, inilah yang kita rindukan. Kita bisa menikmati kehidupan di dalam kehidupan kita, keseharian kita, kita memiliki hidup yang berkemenangan. Dan itu karena kita mendengarkan firman Allah. Firman Allah, firman Tuhan yang sangat indah, yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ini memberikan sesuatu dampak yang besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam dunia ini juga kita mendapatkan berita. Dari dunia ini kita mendapatkan banyak sekali informasi yang dapat kita dengar. Tetapi sayang sekali, sering kita mendengar berita-berita yang dari dunia ini, berita yang selalu mendatangkan ketakutan, berita yang kita dengar bisa mendatangkan kelemahan buat kehidupan kita. Seringkali kita mendengar berita-berita atau informasi yang bisa mendatangkan kekecewaan buat kita. Bahkan ketika kita mendengar berita yang dari dunia ini, seringkali menimbulkan emosi di dalam kehidupan kita. Bisa menimbulkan amarah, bisa juga menimbulkan kebencian di dalam hati kita. Nah, itulah berita-berita yang ada, yang seringkali dan selalu kita dengar dari dunia ini. Apalagi hari-hari yang sedang kita lewati,
dengan sarana yang lebih bagus, lebih canggih. Kita seringkali mendengar terlalu banyak berita-berita atau hal-hal yang dari dunia ini. Sehingga ketika kita terlalu banyak dan mempercayai akan berita-berita dari dunia ini, menimbulkan dalam kehidupan kita ini kehilangan yang namanya sukacita. Ketika kita mendengar berita bukan menjadi sukacita, seringkali kita berduka cita. Tetapi kita tahu firman Tuhan adalah berita yang membawa kepada kita ini mengalami sukacita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka kita juga mendapatkan kekuatan. Apa yang mungkin sedang kita alami, kita dalam kelemahan, ketika kita membaca firman Tuhan, kita dikuatkan, kita mendapat kekuatan. Ketika kita tidak memiliki pengharapan, ketika kita membaca, mendengar firman Tuhan, kita menjadi memiliki pengharapan yang indah. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan ini menjadi cermin bagi kehidupan kita. Ketika kita mendengar dan kita mempelajari firman Tuhan, maka kita dapat melihat juga kekurangan kita. Kita membaca firman Tuhan, ketika ada ayat yang kita baca juga memberikan kepada kita, seringkali kita melihat kelemahan kita, kekurangan kita. Dan ketika kita percaya kepada Yesus yang berfirman kepada kita, maka bukannya kita menjadi tidak suka dengan mengetahui kekurangan dan kelemahan kita, tapi kita bersyukur karena ada yang mengingatkan kita, ada yang merindukan untuk kehidupan kita ini menjadi lebih baik, yaitu firman Tuhan dan pribadi Yesus sendiri. Tetapi di sisi lain kita juga dapat melihat bahwa di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Yesus, dan kita tahu melalui firman Tuhan yang kita baca, maka ada beberapa hal yang memberikan kepada kita mengerti bahwa betapa besarnya anugerah Allah yang diberikan kepada kita semua yang percaya kepada firman Tuhan di dalam kita melakukan keseharian kita, di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan berikan? Tuhan memberikan kepada kita anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu melalui firman Tuhan, kita tahu betapa berharganya kehidupan kita semua. Kehidupan manusia yang dicipta oleh Tuhan, bahkan yang kita sudah ditebus oleh korban Kristus. Betapa berharga kehidupan kita di mata Tuhan. Dengan demikian, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita menjadi kehidupan yang memiliki semangat. Kehidupan kita seperti tertantang, memiliki semangat untuk terus kita hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita dengar, yang kita percayai, dan kita selalu hidup berkemenangan karena kita mendengar firman Tuhan itu. Kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani, pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Ibrani 4, ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Sungguh firman Tuhan ini luar biasa, kuat kata firman Tuhan, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi ketika kita menerima firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ada hal-hal yang harus kita terima.
Ketika kita dikoreksi, kita juga harus bisa menerima apa yang firman Tuhan memberikan koreksi dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi berkenan kepada Tuhan karena kita melakukan firman Tuhan. Nah, mungkin dalam hati kita bertanya, bagaimana bisa kita mendengar firman Tuhan menjadikan sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan kita? Nah, pada hari ini kita akan melihat ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka hidup kita ini akan memiliki kebahagiaan. Yang pertama, karena dengan mendengar firman Tuhan, hidup kita ini akan mempunyai semangat. Ketika kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, hidup kita ini memiliki semangat. Yang tadinya mungkin kita letih lesu, kita tidak punya semangat. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita memiliki semangat. Mengapa demikian? Karena kita tahu di dalam firman Tuhan yang kita dengar, dalam firman Tuhan yang kita baca, terdapat janji-janji yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan janji-janji itu bisa kita percayai. Janji yang kita terima itulah yang memberi kita semangat. Beda dengan yang dari dunia. Ketika kita mendapatkan janji dari dunia ini, mungkin dari sahabat kita, dari orang-orang yang mungkin dekat dengan kita, seringkali janji itu belum pasti. Dan seringkali kita mendapatkan janji yang mungkin mengecewakan. Tetapi melalui firman Tuhan, ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab suci ini, itu memberikan janji yang pasti. Dan ada banyak orang yang sudah kehilangan semangat, tidak memiliki gairah, tidak memiliki semangat dalam hidupnya. Karena si iblis, kuasa setan, sudah menghancurkan semangat yang ada pada manusia. Dan dengan berbagai macam cara, iblis bisa mematahkan semangat kita. Kalau kita melihat kehidupan manusia di dalam dunia ini, pasti kita ini memiliki persoalan. Ada masalah karena kita masih hidup di dalam dunia. Ada hal-hal yang kita kerjakan mungkin dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam rumah tangga kita. Kita seringkali menghadapi persoalan-persoalan. Nah, untuk menyelesaikan persoalan itu, persoalan yang ada pada kita, tentu diperlukan yang namanya semangat. Bagaimana kita akan bisa tahu bahwa persoalan itu akan bisa kita selesaikan jika kita ini tidak memiliki semangat untuk menyelesaikannya. Nah, untuk itulah kita harus punya semangat. Dan melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, itu yang memberikan semangat kepada kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28, coba saya akan membacakan. Firman Tuhan yang sering kali kita baca, bahkan mungkin kita sudah hafal, dikatakan Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Amin. Janji firman Tuhan yang sangat indah buat kita. Ketika kita menghadapi persoalan, seringkali kita lemah, kita tidak kuat. Tetapi dengan kita menerima janji firman Tuhan, seperti salah satunya di Matius yang sudah kita baca, firman Tuhan mengajak, marilah kepadaku. Ketika Bapak Ibu Saudara memiliki masalah persoalan, firman Tuhan mengajak kepada kita, mari kita datang kepada Tuhan. Semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, kata firman Tuhan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi ketika ada persoalan yang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan, dan kita tidak mampu sendiri, kita harus datang kepada Tuhan. Kita percaya kepada janji firman Tuhan yang mengajar untuk kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberi kepada kita kelegaan. Ketika Tuhan memberikan kelegaan buat kita, maka kita semangat,
kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus sering dekat membaca firman Tuhan. Kita harus mendengar firman Tuhan supaya kita ini terus memperoleh semangat. Kita punya semangat yang selalu membantu kita setiap hari menghadapi persoalan apapun. Kita tidak perlu takut karena ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, berikutnya yang kedua, karena orang yang mendengar firman Tuhan hidupnya tidak akan tersesat. Ketika kita selalu mau mendengar firman Tuhan, maka hidup kita ini tidak akan tersesat. Di dalam dunia ini seringkali kita tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Ketika kita mendengarkan informasi dari dunia, hanya berita-berita dunia yang kita dengar, maka kita akan mendapati perjalanan kita ini kita akan tersesat. Kita tidak tahu kemana arah tujuan kita, apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa di luar Tuhan kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, saya akan bacakan Injil Yohanes pasal 15. Di sana ada ayat yang sangat indah. Yohanes pasal yang ke-15 dituliskan di dalam ayat yang keempat dan yang kelima. Saya akan bacakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Dengan jelas firman Tuhan berkata kepada kita, di luar aku, di luar Yesus, di luar janji dari firman Tuhan, dikatakan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, dan kita menggunakan kekuatan kita di luar Tuhan, mungkin hanya mendengar informasi, mendengarkan arahan dari berita-berita dunia ini, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata firman Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan supaya kita ini tidak tersesat. Karena di dalam dunia ini kita tahu ada banyak hal yang bisa menyesatkan kita. Bahkan firman Tuhan kalau kita membaca pada ayat-ayat yang lain juga dikatakan firman Tuhan menjelaskan bahwa dunia ini menyesatkan. Ada banyak hal-hal yang menyesatkan. Kalau kita melihat hari-hari sampai pada hari ini, apa yang kita saksikan dalam berita-berita yang ada, kalau kita melihat kejahatan, di mana-mana banyak kejahatan. Dan orang yang melakukan kejahatan, mereka menganggap normal-normal saja. Hal-hal yang biasa. Kejahatan yang dilakukan itu tidak membuat dia takut, tetapi dia merasa biasa, hal yang normal saja. Mungkin di dalam hal yang lain, di dalam rumah tangga, kita seringkali melihat ketidakcocokan. Sehingga di dalam rumah tangga, kalau terjadi perceraian pun antara suami istri, itu pun dianggap biasa. Hal-hal tersebut mereka tidak menganggap salah, tapi dunia menganggap itu biasa. Dan itulah yang seringkali menyesatkan kita ketika kita tidak melekat kepada firman Tuhan. Tetapi mari biarlah kita tahu bahwa Alkitab, firman Tuhan yang kita percayai ini, sungguh memberikan kepada kita janji yang luar biasa, memberitahu kepada kita bahwa di hari-hari yang akhir,
hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Seringkali kita sebut hari akhir zaman. Itu banyak nabi-nabi palsu juga yang bisa menyesatkan banyak orang. Karena itu kita harus kembali, kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus setia kepada firman Tuhan dengan membacanya dan melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita. Dan jika kita tidak mau tertipu, mari jangan kita mendengarkan apa yang bukan dari Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mengerti, kita mau belajar untuk mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Karena iblis itu juga bisa menyamar. Dia bisa menyamar, kata firman Tuhan, menyamar sebagai malaikat. Coba kita baca di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Wah, luar biasa. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ketika kita tidak rajin membaca firman, ketika kita tidak tahu apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita, karena kita jarang membaca, bahkan mungkin kita tidak pernah membaca firman Tuhan, sehingga kita tidak tahu mana yang firman Tuhan katakan buat kita. Kebenaran firman Tuhan yang mana yang harus kita ikuti. Karena firman Tuhan tadi kita sudah baca, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi apa yang dia ucapkan, iblis ucapkan, sepertinya manis, sepertinya indah, sehingga kita tidak bisa membedakan. Tetapi mari biar kita belajar pada hari ini, kita belajar supaya kita ini bisa mengerti apa yang firman Tuhan tunjukkan buat kita, ajarkan kepada kita, sehingga kita melakukan yang benar di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa tidak ada kebenaran yang lain di luar kebenaran firman Tuhan. Karena itu jangan kita percaya, jangan kita pegang erat yang bukan dari firman Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hanya memegang erat janji firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini yang kita percayai benar-benar kita alami. Dan kita tidak mudah tersesat, tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan akan membawa kita kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar, yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita, umatnya, anak-anak Tuhan, kita yang percaya kepadanya. Dan berikutnya satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, karena orang yang mendengar firman Tuhan akan mengalami banyak mujizat. Orang yang mendengar firman Tuhan akan mengalami banyak mujizat karena kita percaya kepada janji Tuhan. Tadi dari awal kita sudah membaca, melihat bahwa firman Tuhan memberikan kita semangat, memberikan kekuatan, menolong kita, sehingga kita bisa menyelesaikan segala apa yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya mujizat. Mujizat itu diberikan Tuhan karena kita rajin membaca firman Tuhan, karena kita setia kepada Tuhan. Dan mujizat itu akan kita alami karena kita percaya kepada janji firman Tuhan ini. Sehingga janji yang Tuhan berikan itu kita alami. Dan itulah yang kita sebut dengan mujizat. Di dalam kitab Roma, pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, saya akan membacakan. Kitab Roma, pasal 10 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita bisa memiliki iman, kita bisa memiliki percaya, karena kita mendengar firman Tuhan, bukan mendengar berita yang tidak pasti.
Tapi ketika firman Tuhan kita dengar, itu berita yang membawa sukacita, berita yang bisa membawa kita, mendorong kita, memberi kita semangat. Dan itu berita yang pasti. Ketika kita dengar, maka kita memiliki iman. Iman yang kita bentuk, yang kita pupuk terus dengan membaca firman Tuhan akan semakin bertumbuh. Iman kita semakin tebal, sehingga kita menjadi orang yang disebut dewasa dalam kerohanian kita. Dan ketika itu kita menghadapi masalah apapun, ketika kita pegang firman Tuhan, maka kita akan mengalami yang disebut mujizat. Ketika kita mengalami mujizat, maka tidak ada yang bisa mengatakan tidak benar. Tidak mungkin, tidak. Semuanya yang kita alami jadi sesuai iman kita itu yang akan terjadi. Apa yang kita percayai, kita dengar dari firman Tuhan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita mendengar firman Tuhan, iman kita ini akan bangkit. Dan waktu kita bangkit, iman kita bangkit, disitulah kita akan terus melihat mujizat itu terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekalipun hari-hari yang ada sampai hari ini kita lewati, kita masih belum bisa beribadah di dalam rumah Tuhan. Kita masih mengikuti ibadah online. Mari jangan kita abaikan. Karena dalam ibadah online pun yang kita terima, yang kita baca firman Tuhan. Yang memberikan janji kepastian bagi setiap kita. Mari kita dengar, kita percayai. Dan kita tetap menyembah Dia. Dan kita tetap datang kepadanya. Seperti ajakan firman Tuhan. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, mungkin kita mengalami kelemahan, mungkin kita berbeban berat. Mari kita turuti apa yang firman Tuhan ajak buat kita, untuk kita datang kepadanya, sehingga kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat. Dan apapun persoalan yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, saya percaya ketika kita setia, kita mau mendengarkan firman Tuhan, maka seperti ayat Mas yang kita baca tadi, kita adalah orang yang berbahagia. Karena firman Tuhan tadi kita baca, kebahagiaan kita itu karena kita membaca firman Tuhan. Itu adalah orang yang memiliki kebahagiaan. Itu sebabnya mari biar kita meluangkan waktu yang ada, hari-hari yang ada ini untuk kita selalu membaca firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kepada kita, supaya firman yang kita baca bukan sekedar kita baca, tapi mari kita renungkan. Kita merenungkan siang dan malam, sehingga kita bisa mengucap syukur. Dengan memuji Tuhan, membaca firman, kita bisa mengucap syukur. Dan itulah yang menjadi kunci kemenangan di dalam kehidupan saya dan saudara. Biar kiranya firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini, kebahagiaan mendengar firman Tuhan, itu kita alami di dalam kehidupan kita dan menjadi bagian kita sampai selama-lamanya. Dan mari kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sangat indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau Yesus yang memberikan kepada kami kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Engkau berkata Tuhan, kami adalah orang yang berbahagia ketika kami mendengar firman Tuhan, ketika kami membaca firman Tuhan, maka kebahagiaan itu menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur, karena kami tahu Tuhan, jalan yang terindah untuk kami menyelesaikan masalah kami, untuk kami mendapatkan kekuatan, hanya melalui Engkau Yesus, hanya melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca. Kami mau lakukan itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga hari-hari yang kami lewati, apapun yang terjadi, apapun yang sedang kami alami, baik itu masalah di dalam keluarga kami, baik itu masalah di dalam usaha bisnis kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Kami mau Tuhan, Engkau menolong kami. Dan kami mau menerima kelegaan yang dari Tuhan. Kami mau mengalami mujizat yang dari Tuhan. Karena kami mau Tuhan mendengar firman-Mu. Kami mau membaca firman-Mu.
Kami mau menghidupi hidup kami ini dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya hari-hari yang ada di depan kami Tuhan, kami tidak berjalan sendiri. Ketika kami melekat dengan Engkau, maka Engkau yang akan memberikan pertolongan kepada kami. Kami percaya setiap firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini, kami percaya Tuhan akan menjadi pengalaman kami dalam kehidupan kami, untuk kami meraih kemenangan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga melihat segala kekurangan kami dan Engkau mengampuni kami kalau di hari-hari yang lalu kami tidak memperhatikan kehidupan kami atau kami tidak memiliki iman percaya kepada firman Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau mengampuni kami dan kami mau merubah hidup kami untuk kami hidup berkenan kepadamu dengan mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang indah kami boleh beribadah pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan Kau terus akan menyertai kami. Terima kasih Bapa, buat waktu yang ada ini kami juga mau berdoa. Kiranya Engkau memberikan waktu buat kami yang tepat Tuhan. Untuk kami bisa Tuhan kembali menikmati ibadah di dalam rumah Tuhan. Kami tahu dalam rumah kami masing-masing pun kami juga beribadah kepada Engkau. Ketika kami membaca firman Tuhan, kami juga beribadah kepada Engkau. Tapi kami juga merindukan Tuhan untuk kami bisa bersekutu di dalam rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika Engkau mengizinkan kami nanti untuk kami bisa beribadah, Engkau memberikan waktu yang tepat dan Engkau memberikan kepada kami semua Tuhan kekuatan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Terlebih Tuhan berikan kepada kami semua jemaat-Mu tubuh yang sehat, sehingga Tuhan kami bisa hadir di dalam ibadah yang akan kami adakan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan menolong kami, Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan. Apapun yang kami usahakan, apapun yang kami upayakan, ketika kami mengandalkan Engkau, tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam Engkau Tuhan ada hal-hal yang selalu Tuhan berikan yang baru di dalam kehidupan kami. Semangat yang baru, kekuatan yang baru, itu yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami juga mau berdoa buat pemerintah negara kami Indonesia. Kiranya Engkau juga tetap memberkati Tuhan, mulai dari Bapak Presiden kami, sampai semua menteri dan semua pejabat yang bertugas di seluruh Indonesia, bahkan sampai di kota kami. Engkau akan memberkati mereka dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan yang dari Tuhan, dan Engkau akan memakai mereka Tuhan, sehingga kami juga sebagai masyarakat Indonesia, kami juga akan mentaati apapun yang diperintahkan untuk kami lakukan dalam hal-hal yang penting hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami sebentar akan menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami. Mari kita akan angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang akan memberkati semua saudara, akan memberkati keluarga saudara, usaha saudara diberkati, bahkan kesehatan saudara selalu di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Saudara akan memiliki kesehatan yang prima. Tuhan akan menyertai dimanapun saudara berada. Dan Tuhan akan memberikan waktu yang indah buat kita untuk kita boleh mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan bagi Bapak Ibu Saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua berkata amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.